Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan dan inginkan cepat terwujud ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di sini itu aku mau buat singkatan baru ya. Tapi memang sebelumnya sih aku belum pernah buat ya. Kalau kemarin itu aku cuma tulis nominalnya aja dan langsung aku masukin ke binder. Jadi kali ini perdana nih aku buat ya. Dan ada juga ya sinking fund baru yang mau aku tambahin dari sebelumnya. Di sini aku mau buat 5 sinking fund ya, dan sebelumnya udah aku buat ya sinking fund Ramadan dan sinking fund Lebaran. Teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya ya. Dan aku juga udah buat challenge 25 juta aku selama setahun ya. Insya Allah nantinya itu mau aku buat beli motor baru Pak suami. Kalau teman-teman ada yang berkenan silahkan klik link yang di atas ya. Jadi sinking fund yang pertama itu ini aku untuk sekolah ya. Gak kerasa ini 1 tahun lagi Naura mau sekolah masuk TK ya. Masih belum SD. Niatnya nanti pas 4 tahun setengah itu Naura mau masuk TK yang ada di dekat rumah aku aja. Dan aku targetan itu 5 juta rupiah ya. Bismillah semoga tercapai dalam waktu 1 tahun ini. Dan ada juga ini lifestyle di sini itu biasanya pastinya untuk gaya hidup ya, bisa aku buat beli baju, buat beli celana. Di sini aku mau gunain lifestyle di sini budgetnya itu sekitar 1.500.000 untuk 3 orang ya. Aku Naura sama papahnya. Kalau Pak suami itu ya udah kayak anak sekolah aja, tiap tahun itu ganti baju, ganti tas, sepatu, celana kayak gitu ya. Itu dia selalu beli setiap tahun. Jadi ini sekarang aku mau kumpulin dulu uangnya ya, baru deh nanti pas dibutuhin itu langsung dibeli. Kalau kemarin-kemarin kan kadang suka mendadak ya, uang yang ada gitu langsung dihabiskan. Kalau sekarang kan kita bisa menahan diri ya dengan membuat singkiran ini sampai target tercapai itu baru digunain uangnya kayak gitu. Dan bisa juga ya untuk lifestyle ini itu buat beli baju lebaran nanti ya, buat lebaran tahun 2023. Ini aku kumpulin dari sekarang. Kalau nggak dikumpulin dari sekarang, Masya Allah ya, nunggu uang dadakan itu harap-harap cemas dan nggak pasti banget. Jadinya aku kumpulin dari sekarang. Untuk sekolah juga ini pastinya biar nggak memberatkan ya. Dibiasain itu kita tabung dulu, jangan gimana nanti ya. Kita harus mengolah rezeki yang Allah berikan. Jangan gimana nanti juga ada rezekinya. Jangan seperti itu ya teman-teman. Apa salahnya itu kita persiapkan dari sekarang sedikit demi sedikit. Di sini aku gambar-gambar dress sama tas aja ya sebagai contohnya. Dan udah lama juga nih nggak beli tas sama baju, dan kalau sekarang sih udah nggak terlalu suka ya, paling lebih ke perabotan rumah tangga yang pengen aku beli itu. Dan selanjutnya ini ada simpan untuk liburan itu aku targetin 1 juta ya, dan pensiun ini 1.600.000. Dan dana darurat ini sekitar 3 juta. Di sini itu batasnya 1 tahun dulu ya. Nanti 1 tahun ke depan itu baru aku buat lagi. Kalau dana pensiun dan dana darurat itu kan untuk jangka panjang ya. Jadi aku persiapinnya sedikit demi sedikit aja. Kalau sebagian dari orang-orang dana darurat itu disiapin dari awal-awal gitu ya, ditabung biar banyak dulu gitu. Tapi kalau aku sedikit demi sedikit dulu ya, biar yang kebutuhan yang lain itu aku terpenuhi. Kalau aku nabung untuk dana darurat terlalu besar, takutnya kebutuhan aku belum terpenuhi, tapi nanti yang ada dana darurat aku itu selalu diambil-ambil. Mendingan sedikit demi sedikit, tapi dana darurat itu aman ya, nggak digunain dengan hal-hal yang tidak pasti dan kurang penting juga ya. Karena di sini untuk dana darurat ini aku gunainnya benar-benar yang benar-benar urgent banget ya, baru aku gunain.
Tapi itu hanya pendapat aku aja ya, teman-teman boleh banget berbeda pendapat ya. Untuk singkat sekolah ini ada 51 kolom ya. Masing-masing itu aku tulis Rp100.000, tapi yang pertama itu Rp600.000. Karena sebelumnya itu aku udah pernah buat ya, dan aku udah isi sampai Rp600.000. Jadi sisanya itu aku mau cicil-cicil dengan kolom 100 ribuan. Untuk lifestyle itu ada 30 kolom, masing-masing kolom itu aku tulis Rp50.000 ya. Karena aku nggak tahu isinya itu berapa setiap bulannya, nggak pecahan 100.000, jadi aku tulisnya 50 ribuan aja. Dan untuk liburan ini sama ya, 50.000 aku tulisnya. Kenapa sih budgetnya sedikit untuk liburan? Karena kan yang setiap bulannya juga ada ya untuk jalan-jalan setiap bulannya gitu. Jadi simpan liburan ini yang benar-benar liburan gitu ya, pengennya sih staycation gitu ya, atau pergi ke pantai. Nah udah ngomong mulu tuh pengen ke pantai, atau mungkin juga ini bisa buat tambahan buat liburan nanti atau pas hari raya nanti ya tahun depan. Karena kemarin itu aku nggak kemana-mana ya waktu lebaran itu. Dan di kampung aku sekarang ini bapak-bapaknya inisiatif buat nabung setiap minggunya gitu 15.000 buat nanti jalan-jalan pas udah lebaran gitu. Tapi itu Pak suami sih yang bayar setiap minggunya, aku nggak ikut-ikutan, biarin aja dia yang bayar. Kalau aku bikin di sini aja ya. Lumayan buat tambah-tambahan gitu. Dan ini juga sesuai kemampuan aku ya, aku bisanya segitu. Pengennya sih nabungnya lebih banyak ya, tapi apalah daya, alhamdulillah segini juga ya. Bisa menyisihkan sebagian dari rezeki yang diberikan. Untuk dana pensiun itu aku gambar kursi gitu ya, karena aku pengennya itu dana pensiun digunain pas nanti kalau misalkan udah nggak kerja. Ini sih untuk masa depan ya gitu, kalau misalkan udah tua nanti ya insya Allah ya. Jadi itu kita nggak memberatkan ke anak karena udah punya tabungan sendiri, kita udah siapin dari sekarang ya, bismillah, semoga rutin. Dan untuk dana darurat itu aku satuin aja ya di Sinking ini, dan sebenarnya beda ya Sinking sama dana darurat itu, tapi ini aku satuin aja biar gampang gitu ya untuk mengisinya. Tema kali ini nih aku buat strawberry aja karena gampang juga ya buatnya. Dan seperti biasa ini aku terinspirasi dari Pinterest. Banyak banget di sana macam-macam inspirasi, ide-ide, gambar-gambar lucu ya. Jadi ini aku tinggal ambil-ambil aja, aku gambar di sini. Ngomong-ngomong, untuk video kali ini aku hanya sharing aja ya, aku bukan bermaksud untuk ria ataupun pamer. Mudah-mudahan teman-teman juga paham dan mengerti ya maksud aku seperti apa. Yuk teman-teman, jika ada keinginan yang ingin dicapai, nabung dari sekarang, kita kumpulin dulu sedikit demi sedikit. Berapapun itu nominalnya ya, dan pastinya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya. Jangan melihat orang lain nabungnya besar dan kita ikut-ikutan, sedangkan kebutuhan kita aja gitu belum terpenuhi. Kita nabung tapi kita berhutang, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, lebih baik kita gunain dana yang ada daripada kita berhutang. Jauhi riba ya teman-teman, agar hidup kita itu jauh lebih tenang ya tanpa hutang. Karena dulu juga aku pernah seperti itu ya, berhutang, kredit-kredit gitu waktu pertama-pertama awal menikah itu. Dan pastinya nggak nyaman banget ya, karena kita harus selalu membayar hutang itu setiap bulannya. Jadi terbebani gitu ya. Tapi kali ini alhamdulillah nih diberikan rezeki tambahan untuk bisa menabung terlebih dahulu untuk dibelikan apa yang kita inginkan tanpa berhutang ya pastinya. Yuk teman-teman, kita menabung sedikit demi sedikit ya untuk membeli apa yang kita inginkan atau untuk usaha kita ya. Karena menabung ini kalau kata Bun Ai itu ya Bunda Ayu, menabung itu bukan menumpuk uang ya, menimbun uang, tapi kita itu membangun kebiasaan yang baik ya pastinya. Lama-lama sedikit demi sedikit kalau kita udah terbiasa itu akan menjadi hobi ya dan menyenangkan.
Dimulai deh dari sekarang ya, sedikit demi sedikit. Aku nggak akan bosen ya buat teman-teman untuk mengajak menyisihkan sebagian dari penghasilannya yang didapat ya untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang nanti. Jangan mengandalkan orang sekitar ya teman-teman. Kalau kita misalkan nggak punya uang, kita dengan gampang nanti juga ada si ini yang uangnya banyak, nanti juga aku pinjam ke si ini gitu. Walaupun niatnya kita nanti bayar, tapi jangan terlalu menggampangkan ya, karena kita kan nggak tahu ya, uang yang kita pakai itu juga mungkin sangat diperlukan bagi orang yang meminjamkan itu. Dan kalau kita ketergantungan kayak gitu, nanti sangka mau dikasih, yang ada nanti malah kecewa ya kalau nggak dikasih. Jadi lebih baik kita mengumpulkan uang sendiri tanpa membebani orang lain ya teman-teman. Kalau kita lagi butuh sendiri kan aman ya, karena udah punya simpanan sendiri. Ingat ya, jangan gaya hidup aja yang terus-terusan ditingkatin, tapi tabungannya yang harus kita tambah. Dan pastinya kalau sudah ada simpanan, uang itu bisa kita jadikan usaha ya, biar bisa muter gitu. Dan nggak gitu-gitu aja. Dan bagi teman-teman yang sedang berjuang untuk mencapai keinginannya, tetap semangat ya, jangan menyerah. Insya Allah jika kita niat, berusaha, ikhtiar, dengan disertai doa dan ikhlas, insya Allah kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kita hanya saling mendoakan saja ya teman-teman. Hasil akhir biar Allah yang menentukan. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.